Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan tentang materi gerak. Kami sekarang melangkah ke bab 3 ya, bab 3 materi gerak. Oke, gerak pengertiannya apa sih yang dinamakan dengan gerak? Benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Misal, ibu di rumah, ibu mau ke sekolah, berarti titik acuannya ibu adalah di rumah. Berarti ibu ketika ke sekolah, berarti ibu melakukan pergerakan, artinya ibu bergerak. Itu karena perbedaan atau terjadi perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Oke, gerak dibagi menjadi dua, ada gerak relatif, ada gerak semu. Apa sih yang dinamakan dengan gerak relatif? Misal, gitu ya. Misal ibu di dalam mobil, kemudian mobil itu melaju. Nah, misalnya ada si Tina misalnya di pinggir jalan. Nah, Tina melihat ibu berjalan mendekati dia, padahal ibu diam di dalam mobil, gitu ya. Mobilnya yang melaju. Nah, begitupun juga ibu melihat Tina mendekati ibu, ya, mendekati mobilnya yang ibu tumpangi. Nah, jadi itu namanya gerak relatif. Nah, gerak semu, misalnya ibu tadi di dalam mobil, kemudian ada pohon di pinggir jalan. Ibu menganggap bahwa pohon yang di pinggir jalan itu bergerak menuju ibu, padahal enggak, pohonnya diam, maka itu namanya gerak semu. Oke, selanjutnya yaitu GLB, gerak lurus beraturan. Nah, sebelum kita tahu apa sih gerak lurus beraturan itu, kita pahami dulu yang ini ya. Oke, ada istilah jarak, ada istilah perpindahan. Apa sih yang dinamakan jarak, apa yang dinamakan perpindahan? Kamu lihat ini ya, Naya. Oke, misal ibu dari titik A atau bergerak ke titik B. Nah, misalnya sepanjang lintasannya dari titik A ke titik B itu 10 meter. Berarti misalnya ini 5 meter, berarti C ke B itu 5 meter. Nah, misalnya ibu melakukan perjalanan dari titik A ke titik B kemudian lagi ke titik C. Maka yang dinamakan jarak itu dari posisi awal ke posisi akhir, keseluruhan yang dilintasinya. Maka berapa jaraknya? Dari titik A ke titik B berapa? 10. Kemudian dari B ke titik C berapa? 5. Berarti jaraknya adalah 10 tambah 5, berarti 15 meter. Ya, itu namanya jarak. Jadi jarak itu adalah dari titik awal sampai titik akhir, ya. Oke. Nah, apa tuh bedanya dengan perpindahan? Coba kamu perhatikan. Yang dinamakan perpindahan itu misalnya tadi ibu berjalan dari titik A ke titik B kemudian sampai terakhir di titik C, maka ibu melakukan perpindahannya berapa meter? Bukan 15, tapi dari titik A ke titik B ini berapa? 10. Nah, kemudian ibu balik lagi ke titik C. Coba kamu perhatikan arahnya. Dari A ke titik B itu arahnya ke kanan. Kemudian ibu balik lagi, berarti minus. Ini ya. Berarti 10 ke kanan, kemudian dikurangi berapa? Dari B ke C dikurangi berapa? 5. Berarti ibu melakukan perpindahannya berapa? 5 meter. Jadi yang namanya perpindahan itu adalah, kamu lihat posisi awal di sini, posisi akhir di sini, maka ibu hanya melakukan perpindahannya dari titik A ke titik C. Karena ini tadi berbalik arah. Oke? Kalau jarak tadi tidak memperhatikan arah, gitu ya. Jadi kalau jarak itu mau ke mana saja dia menghitung semuanya dari mulai titik awal hingga titik akhir. Tetapi kalau perpindahan itu arahnya diperhatikan.
Dulu di kelas 1 atau di kelas 7, kalian mungkin pernah dikasih tahu sama gurunya bahwa ada besaran yang namanya besaran vektor, ada yang namanya besaran skalar. Nah, kalau besaran vektor itu besaran yang memperhatikan arahnya. Arahnya diperhatikan. Kalau besaran skalar itu arahnya tidak diperhatikan. Jadi, kalau jarak karena arahnya tidak diperhatikan, maka jarak ini termasuk besaran skalar, ya. Jadi, besaran skalar. Jadi, kalau besaran skalar itu arah tidak diperhatikan. Ya. Nah, tapi kalau besaran vektor itu arahnya diperhatikan. Gitu ya. Nah, karena perpindahan ini arahnya diperhatikan, maka perpindahan ini termasuk besaran vektor. Ya. Ini tadi kalian sudah paham apa itu jarak, apa itu perpindahan. Nah, sekarang kita lanjut ke kelajuan sama kecepatan. Apa bedanya, Bu? Nah, di sini kita sering melihat jangan laju-laju, gitu ya. Artinya jangan cepat-cepat, gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan. Apa itu yang dimaksud kelajuan? Apa yang dimaksud dengan kecepatan? Ada bedanya. Bedanya yang pertama yang jelas tulisannya beda, hurufnya beda, gitu ya. Bukan itu maksudnya. Perbedaannya kalau kelajuan, gitu ya, itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi kalau misalnya kamu dari rumah, atau ini tadi, misalnya kamu tadi melintas, nih besaran ini sudah ya. Oke. Misal ini tadi kamu melintas jaraknya adalah 15, misalnya jaraknya 15, gitu ya. Waktunya yang kamu butuhkan untuk melintasi ini misalnya 5 menit. Atau ya 5 menit, gitu ya. Misalnya ke ini terlalu lama 5 menit. Misalnya 5 detik, ya 5 detik misalnya, 5 detik, gitu ya. 5 detik. Maka kelajuannya berapa? Nih kelajuannya, gitu ya. Kelajuannya berapa? Ya. Oke, jadi kalian sudah tahu jarak ini tadi, terus waktunya kalian sudah tahu, maka kelajuannya berapa? Tinggal kamu hitung. Berapa jaraknya? 15 meter. Waktunya berapa? 5 detik. Gitu ya. Maka kelajuannya berapa? 15 dibagi 5 berarti berapa? 3 meter per detik. Ini adalah kelajuan. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat perpindahannya. Kecepatannya. Kecepatannya berapa? Misal, perpindahannya tadi berapa? Perpindahannya tadi 5. Perpindahannya 5 meter. Waktunya berapa? Waktunya misalnya 5 detik. Seperti yang ini ya. Maka dibagi berapa jadinya? 1 meter per detik. Jadi kecepatannya adalah 1 meter per detik. Nah, di sini ini tadi kamu sudah tahu besaran vektor, besaran skalar. Coba kamu perhatikan kelajuan tadi kan jarak tidak memperhatikan arah. Maka kelajuan ini juga namanya besaran yang tidak memperhatikan arah tadi siapa? Nah, itu adalah besaran skalar. Nah, kalau kecepatan karena perpindahan itu arahnya diperhatikan, maka kecepatan termasuk besaran vektor. Ya, ini besaran vektor, kelajuan ini besaran skalar. Ya. Nah, sehingga kamu pernah nggak tahu alat untuk mengukur dari kelajuan itu apa yang tidak memperhatikan arah? Misalnya sepeda motor, gitu ya. Nah, itu kamu tahu apa alat ukurnya untuk mengukur kelajuan? Ada yang namanya speedometer, ya. Nah, kalau untuk mengukur kecepatan apa namanya? Yang diperhatikan arahnya ada GPS, gitu ya.
Oke. Kamu sudah tahu apa itu jarak, apa itu perpindahan, apa itu kelajuan, apa itu kecepatan. Oke, sekarang kita ke GLB. Kita lanjutkan apa itu GLB, apa itu GLBB. Nah, GLB gerak lurus beraturan. Dari kata-katanya kita lihat gerak, bergerak gitu ya. Lurus, lintasannya lurus, terus beraturan artinya teratur. Beraturan itu teratur. Nah, misalnya ada mobil atau sepeda motor lah. Sepeda motor melintas dengan kecepatannya 20 meter per sekon. Maka sepeda motor tadi melakukan pergerakan lurus beraturan. Artinya motor tadi melakukan GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Kecepatannya tetap, tidak berubah gitu ya. Maka nih Ibu tulis kecepatannya tetap atau konstan gitu ya. Tuh GLB. Nah, yang GLBB seperti apa? Nih coba kamu perhatikan. GLBB gerak, bergerak lurus, lintasannya lurus, berubah. Berubah berarti mengalami kecepatannya yang berubah, yang berbeda gitu ya. Berubah, beraturan, teratur gitu ya. Jadi mengalami perubahan kecepatan yang teratur. Nah, karena mengalami perubahan kecepatan, kecepatannya berubah, maka dia punya percepatan. Gitu ya. Kan kalau yang GLB tadi kecepatannya tetap terus. Berarti kecepatannya tetap, berarti dia tidak mempunyai percepatan. Karena kecepatannya tetap, tidak berubah, maka dia tidak mempunyai percepatan. Nih, Bu tulis. A itu simbol dari percepatan. Nah, itu sama dengan 0. Nah, kalau GLBB itu mengalami percepatan karena dia berubah tadi kecepatannya. Maka dia mengalami percepatan. Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, ya. Perubahan kecepatan terhadap waktu. Di sini dituliskan bahwa perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Ini simbolnya sudah Ibu tuliskan di sini. Percepatan simbolnya adalah A. Kecepatan kalian sudah tahu tadi. Kecepatan itu simbolnya V, gitu ya. Akhir dituliskan. Boleh kamu tulis C, boleh 0, gitu ya. Kalau 0 itu kecepatan awal, kalau T itu kecepatan akhir nih. Ya. Nah, waktu akhir ini boleh Ibu tuliskan T, waktu akhir, waktu awal itu T. Gitu ya. Ini adalah terserah kamu menulisnya 2, yang ini 1 boleh, yang ini 2, ini 1 juga boleh gitu ya. Simbolnya tidak apa-apa. Yang jelas kamu tahu bahwa kalau TT itu berarti yang akhir, kalau 00 itu yang awal, gitu ya. Nah, GLBB itu ada 2. Ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Nah, seperti apa kalau yang dipercepat? Misal, gitu ya. Misal yang contoh dari GLBB dipercepat tuh misalnya kamu dari lampu merah. Nah, kamu dari lampu merah diam gitu ya. Kemudian ketika lampu berubah menjadi hijau, maka kamu jalan gitu ya. Nah, kamu melaju sehingga dia dari posisi lambat kemudian kamu melaju gitu ya. Cepat. Jadi itu adalah GLBB dipercepat. Nah, contohnya yang GLBB diperlambat seperti apa, Bu? Nah, kalau GLBB diperlambat itu misalnya kamu jalan, kemudian ada lampu merah, gitu ya. Nah, itu dari cepat kemudian ke lambat, gitu ya. Kan terjadi perubahan kecepatan tuh. Dari cepat ke lambat, maka itu namanya GLBB diperlambat. Nah, kalau dari lambat kemudian ke cepat, maka itu yang namanya GLBB dipercepat. Gitu ya. Jadi, kamu sudah tahu bedanya apa itu GLB, apa itu GLBB. Jadi, kalau GLB itu kecepatannya konstan, percepatannya 0. Nah, kalau GLBB itu kecepatannya berubah, percepatannya ada, gitu ya. Ada percepatan.
Ibu akan ngasih contoh soal, kita akan bahas gitu ya. Ini Ibu kasih satu contoh soal. Yang pertama, Budi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 72 km per jam dalam selang waktu 10 sekon. Maka berapa jarak yang ditempuh oleh Budi gitu ya. Nih, langkah pertama kamu harus tulis diketahui dulu. Apa saja yang diketahui dalam soal itu. Nah, Budi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan. Nih, berarti diketahui kecepatan. Kecepatan tadi simbolnya apa, Vi? Gitu ya. Kecepatannya berapa? 72 km per jam. Gitu ya. Terus selang waktu nih. Berarti apa? Waktu. T-nya berapa? 10 sekon. Maka yang ditanyakan apa? Berapa jarak yang ditempuh? Berarti kamu tulis ditanya. Jarak tadi simbolnya apa? S. Jaraknya berapa? Maka kamu tahu tadi bahwa kecepatan V itu adalah S per T, atau S atau X juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, Ibu tulis S atau X boleh, terserah aja gitu ya. Nah, berarti V sama dengan, atau ini Ibu tulis biar lebih kita seragam gitu ya. Ini S, maka ini Ibu tulis S gitu ya. Maka V sama dengan S per T gitu ya. Coba kita perhatikan, yang diketahui tadi apa? V-nya ada, terus T-nya ada, berarti S-nya bisa diketahui gitu ya. Nah, untuk lebih mudahnya Ibu kasih trik. Biar kamu bisa merubah rumus-rumusnya seperti ini, kamu nggak usah menghafal gitu ya. Kamu tahu, kamu pakai logika matematika. Misal V sama dengan S per T, itu misalnya V ini adalah angka 5. 5 itu adalah hasil dari 10 dibagi 2 gitu ya. Jadi kamu bisa merubah-rubah rumus dengan logika matematikamu, tidak perlu dihafal. Yang jelas kamu tahu bahwa V sama dengan S per T gitu ya. Jadi V itu sama dengan 5. 5 itu hasil dari 10 dibagi 2. Berarti kalau ditanya S, berarti ditanya 10. Berarti 10 itu hasil dari 5 kali 2. Berarti S itu sama dengan 5 kali 2. 5 kali 2 itu 5 itu apa? V. Kali 2 itu apa? T. Gitu ya. Jadi S sama dengan V kali T. Oke. Berarti S sama dengan V kali T. V-nya 72 km per jam. T-nya berapa? 10 sekon. Nah, ini Ibu ganti 72 km per jam, Ibu ganti satuannya menjadi meter per sekon. Nah, jadi berapa? Ibu tulis saja 20. Kok tahu, Bu? Kok jadi 20? Nanti Ibu kasih tahu ya. Oke. 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. T-nya 10 sekon. Maka kita masukkan V-nya berapa tadi? V-nya 20, T-nya berapa? 10. Maka jarak yang ditempuh adalah 200 meter. Gitu ya. Oke. Nah, nih jawabannya. Kamu sudah tahu, sudah dapat bahwa jarak yang ditempuh adalah 200 meter. Nah, ini tadi seperti yang Ibu bilang, Ibu akan ngasih tahu gimana perubahan dari 72 km per jam menjadi 20 meter per sekon. Yuk. Kamu kelas 7 kemarin sudah diajarin tentang perubahan tangga dari kilometer ke meter gitu ya, dari meter ke senti ke mili gitu ya, jam ke sekon. Ini hanya perubahan dari nih kilometer ke meter, jam ke sekon. Yuk kita lihat, 72 km per jam menjadi meter per sekon. 72 tetap aja kamu tulis 72. Yang berubah itu satuannya ini. Kilometer ke meter, naik apa turun? Nih, kilometer ke meter, turun. Kalau turun sekali tangga dikali apa dibagi? Dikali.
gitu ya. Sekali turun dikali berapa? Dikali 10. Nah, itu berarti berapa kali turun? Kilometer ke hektometer, dekameter ke meter. Jadinya berapa? Ya, Ibu tulis di sini dulu. Bentar. Ini Ibu ulangi materi di kelas 7 ini. Kilometer. Kalau haus dapat minum di cangkir mama. Nih, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau Ibu selalu menghafalnya, kalau haus dapat minum di cangkir mama. Nah, kilometer ke meter, kilometer ke meter. Berapa turun tangga? 1, 2, 3. Berarti 3 turun. Berarti kalau 3 turun, kalau turun dikali 10. Berarti kali 10. Kali 10 lagi, kali 10 lagi. Berarti kali berapa? 1000. Karena 3 kan? 1, 2, 3. Berarti kalau 3 Ibu tulis nih, 3 nolnya. Artinya kali 10. Kali 1000. Jadi 72 kali 1000 berarti 72.000. Oke, paham ya? Nah, sekarang jam ke sekon. Yuk, 1 jam berapa menit? 60 menit. Ya kan? 1 menit berapa sekon? 60 sekon. Berarti 1 jam ke sekon berarti 60 kali 60. 6 kali 6, 36. Nolnya berapa? 2. Nih. Berarti 1 jam sama dengan 3.600 sekon. 3.600 nih. Coba 0 atas, 0 bawah dijiak-jiak nih, habis. Gitu ya. 72 dibagi 36 dijiak-jiak berapa? 2. Ini 2, ini 1, ya kan? 2 nolnya masih 1, 20. Ini di bawah 1. 20 dibagi 1, 20. Maka 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Ya, nih biar kamu tahu dari mana perubahannya. Makanya Ibu tadi udah langsung tulis 20, gitu ya. Jadi 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Oke, soal yang lain kalian bisa kerjakan sendiri ya. Nanti kalau tidak paham kalian boleh tanya Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.